Halo, kembali lagi dengan kita, Malik, Hilda, di podcast horor edisi spesial Malam Jumat. Oke, jadi di sini udah ada teman-teman kita, dan yang pertama ada Kesha, ada Nashwa, ada Najel, dan ada Ais. yang bakal menceritakan kisah-kisah horor mereka. Jadi sebelum masuk Budi Mulia, aku kan sempat nih di SMP selama 3 tahun. Oke. Aku tinggal di pesantren, jadi kayak asrama gitu. Sebelumnya kamu tuh kelas berapa di pesantren? Aku 3 tahun SMP. Oh, full SMP. Pas habis SMP, aku keluar soalnya ada beberapa masalah lah. Awal mulai itu pas kelas 1 sampai kelas 2 SMP aku di sana nggak ada banyak masalah nih. Tapi pas udah kelas akhir, kelas 3 itu dipindahin ke tengah asramanya. Dan kebetulan asramanya itu di sampingnya itu kuburan. Kuburan orang-orang yang pernah meninggal, antara di pesantren itu sendiri dari ustadz ataupun anak-anak santri yang kena musibah. Oh, jadi kayak bukan kuburan untuk umum. Kan itu Khusus pesantren. Kita punya pesantren. Iya, tapi lahnya gede, soal-soal banyak. Namanya pesantren lah ya. Jadi pas beberapa bulan setelah aku tinggal di asrama itu, aku seringlah main malam-malam jam 11 jam 12 buat kayak kejemuran, buat kayak nongkrong-nongkrong aja tuh di situ sendiri. Kadang kayak kan nggak ada kerjaan ya di pesantrennya. Kadang ngeliatin bulan atau sambil makan mie gitu malam-malam kan. Oh, enak ya. Enak, seger. Nah, tapi kadang itu kalau di hari-hari tertentu ya, misalkan Kamis malam Jumat, itu ada hawa-hawa tertentu. Contohnya beberapa hal kejadian mistis yang pernah aku alami. Ada azan jam 2 malam, tapi azannya itu aneh. Dia itu diulang-ulang sampai 5 menit dan bacanya itu lumayan berbeda. Sebelum kamu dengar apa dilihat nggak musola atau masjidnya? Nah, yang ngerinya gitu, kan di pesantren aku kan ada masjid gede, tapi suara bukan dari masjid itu, dan tapi gede juga, bisa kedengeran itu. Kedengarannya kayak kenceng kayak dari dekat, padahal masjidnya sendiri bukan dari suara situ. Masjidnya jauh apa? Masjidnya lumayan deket lah sama asramaku, tapi bukan dari situ, speakernya kan kedengeran, beda suara. Dan bacaan-bacanya itu juga kayak diubah, misalkan kayak hayal sholat, terus nih kayak sama ini hayal apa gitu. Dan itu lumayan jadi ngeri lah. Kok Di bisa situ sih ada posisinya kamu sendiri? posisinya pas itu ada teman, Ada teman-temannya itu kamu nanya nggak denger apa tidak? sama juga dia dengar. Berarti dia Di pas itu kan berdua ya, lagi nongkrong. Aku tuh kayak agak kaget lah sama temen aku kan. Gara-gara itu buru-buru itu balik ke kamar. kirain mau nyamperin ke sana. Wah, nggak berani. Jujur, aku nggak berani. Balik ke kamar, maksain tidur. Balik kan tidur. Aku tidur dan ya akhirnya berhasil tidur bangun pagi. Tapi pas pagi tiba-tiba kayak temen-temen aku tuh banyak cerita. Aku nanya dong ada apa nih, kok agak rusuh gitu kan. Pas nanya, dia bilang salah satu anak kamar kita yang bareng sama aku tadi malam tuh itu kesurupan sebenarnya. Tapi aku nggak sadar setelah aku maksain tidur. Dia kesurupan berisik, ganggu orang-orang. Dan sekarang temen aku yang itu lagi dibawa sama Ustaz buat diruqyah. Kamu balik sama teman kamu apa? Gak apa-apa, dia cuma takut doang. Kita kayak balik ke kasur masing-masing dong. Aku tidur. Nah beberapa menit aku langsung ketiduran tuh. Pas pagi-paginya yang kayak aku bilang tadi, pada rusuh itu, pada kayak cerita-cerita, terus nanya ke aku gimana-gimana. Itu kayak wah, sampai siang tuh baru dia mendingan dan dia pingsan. Itu akhirnya ceritanya sebar di satu pondok kelas 1 sampai kelas 3. Terus sampai sekarang penyebabnya udah
beda, agak bingung juga tuh. Dan juga jam 2 malam nggak mungkin dong ada azan kayak azan subuh jam 2 malam, kecepatan. Iya. Dan itu juga bukan bulan Ramadan, jadi cukup mengerikan ya guys ya. Merinding ya kalau selalu kayak azan. Apa masih ada kelanjutannya? ya itu aja sih. Oke, ada yang mau ditambahin ceritanya? Aku nih ada beberapa kisah dari tweet Twitter. Aku udah ngambil kisah ini jauh dari pas kejadiannya gitu. Kisah ini diambil dari seorang mahasiswa asal Jakarta. Sebenarnya namanya si Cika. Cika ya? Iya, Cika ini termasuk anak yang pintar di sekolah. Rumahnya tuh jauh dari kampus. Alhasil dia pindah kosan buat nyari yang lebih dekat. Sorry, kampusnya itu di daerah mana? Jawa Barat. Di Jawa Barat. Oke. Abis itu pas udah nemu nih, ternyata kosan itu tuh sepi, nggak banyak yang huni. Berarti apa itu cuma dia sendiri yang tinggal di situ? Cuma kayak ada 5 orang. Awal-awal jika di kosan itu merasa aman, nggak ada gangguan sama sekali. Tapi pas udah 3 bulan, dia kejadian-kejadian di luar nalar itu ada muncul lagi. Yang pertama itu di bulan Bunga Melati dan di Sukonde. Kejadian ini terjadi pas Cika baru pulang dari kampus kurang lebih jam 5 sore. Entah kenapa pas masuk kosan tuh Cika nyium bau melati sangat menyengat. Agak ngeri sih ya, kayak malam-malam gitu kan. Iya. Abis itu dia kayak nyari sekitar gitu. Ternyata pas di atas kasurnya itu ada bunga melati banyak banget. Kaget dong si Cikanya. Abis itu dia langsung kayak bersihin. Abis itu langsung ngebuang. Beberapa hari setelahnya si Cika kaget ngeliat kayak di bawah kasur gitu ada konde. Iya, tusuk konde maksudnya. Kode yang kayak untuk orang menari. Iya. Tapi anehnya si Cika ini malah pakai tusuk konde itu tengah malam. Kenapa dia harus memakai gitu? Nantang sih kata Tahu Ani. deh. Lah, Tapi itu ada keinginan dia sendiri atau kayak emang dia nggak sadar gitu? Dia kayak pengen tahu kenapa sih ini. Penasaran. Abis itu kan dia si Cika ini ngasih tahu ke teman-temannya. Kata temennya itu dia udah jadi sasaran makhluk halus di rumahnya di kosan ini. Ngeri juga. Ya si Cika tuh langsung kayak make gitu di depan kaca. Abis itu dia tuh kayak nggak sadar diri gitu lah, kayak langsung mungkin nyebutnya kesurupan ya. Tapi dia pastinya sendiri di situ. Iya sendiri di depan kaca. Dia kayak kendaliin abis itu tiba-tiba dia kayak gini-gini tangan Nari. gitu. Nari, Seru guys. Terus pas mukanya ke arah kaca, di belakangnya dia tuh ada sosok baju kebaya warna hijau gitu, cewek, sambil nari-nari juga, tapi di belakang dia sambil ngomong bahasa Jawa. Nah, tapi si Cika ini nggak ngomong nih bahasa Jawanya itu apa. Tuh. Beberapa hari setelahnya, kejadian aneh kembali terjadi. Kali ini sesuatu yang membuat Cika sangat ketakutan. Ada di sekitar jam 8 malam gitu, si Cika langsung kayak dengar sesuatu suara gamelan. Gamelan sih udah pasti berbau-bau mistis Iya. ya. Cika tuh langsung kayak refleks gitu lah keluar kosannya lari. Habis itu pas nyampe keluar kosan tuh kok sepi sunyi, nggak ada suara sama sekali. Pas dia masuk beneran hilang suaranya. Itu ada sosok wanita kebaya. Nah, semenjak suara gamelan, Cika itu lebih suka pulang ke kosan lebih awal. Nah, dia juga suka ngajak teman-temannya buat nginep ke kosannya. Jadi enggak sendiri. Biar kayak lebih aman lah ya. Iya. Nah, suatu hari pas Cika pulang ke kosan lebih awal, dia langsung tidur. Nah, dia kan rencananya pengen sholat tahajud jam 2 pagi. Nah, Cika kan bangun, terus langsung ngambil wudhu. Pas dia selesai pas dia selesai sholat, dia kan berdoa. Nah, pas selesai doa, dia berencana pengen tidur lagi. Tapi pas si Cika tidur-tidurnya, tiba-tiba dia dengar suara orang lagi nyanyi lagu Jawa gitu loh. apa suara itu dari sosok yang sama. Nah, terus si Cika kan penasaran, dia langsung bangun ngecek sekitaran kosannya. Pas
rasa takut dia muncul, dia apa ya, dia itu keluar dari kosannya, terus dia kayak ketakutan gitu dong pas Pasti. karena sepi. Terus dia ngecek lagi tuh, pas dia ngecek Dia ngecek ke luar, apa itu ada orang kah? dia ternyata tuh kayak disembunyi sama pemilik kosannya itu loh. Apa yang disembunyiin? Cerita Cerita kayak dulu. sebelumnya. Oh, berarti sebelumnya itu sempat ada yang ngalamin itu? Atau gimana? Di tempat Sesuatu gitu. tempat mistis, Iya, apa tempatnya sebuah itu? pesugihan atau apa gitu. Ya, Pasti coba, kayak ditutup-tutupin gitu ya sama pemiliknya. ya, Kalau ada coba kejadian. lanjutin aja kali ya ceritanya. Nah, kan akhirnya dia balik ke kamarnya kan, tidur lagi. Terus pas tidur dia dengerin apa, kayak ngedenger lagi suara orang nyanyi itu. Terus pas dia melek, pas kan dia tidur, terus dia melek kan, dia ngeliat ada sosok wanita berpakaian kebaya gitu. Sama ya, Dia sosok kayak putih. Terus sosoknya tuh kayak ngajak Cika untuk nari bareng gitu loh. dia dihasut, dipengaruhi oleh Dia nggak sadar ya. Iya. Nah, sosoknya tuh kayak ngebisikin si Cika. Ngebisikinnya tuh kayak gini, jangan pergi dari sini, aku udah menyatu dengan tubuhku. Aduh. Kayaknya gara-gara tusuk konde itu. Iya, pasti awal dari situ. Sosok itu tuh kayak ngegerakin tangannya si Cika sambil berjalan maju mundur. Terus beberapa saat kemudian sosoknya tuh menghilang. Terus ninggalin apa ya, kayak wangi kayak bunga melati gitu. Terus si Cika nggak bisa gerak dan dia nangis. Terus karena apa ya, baru pertama kali dia ngelihat kayak gitu. Terus keesokan harinya Cika nemuin pemilik kosannya. Dia merasa udah nggak sanggup nih sama gangguannya. Gangguan-gangguan yang dialami Nah, dia. terus pas bertemu dengan pemilik kosannya, si pemiliknya tuh langsung ngeceritain kejadiannya. Kejadian yang sebelumnya itu. Mm-mm. Terus apa ya? Ternyata tuh kosannya tempat buat ngegunain lakon gitu. Pertunjukan gitu kan. Iya, kayak sama silsilah KKN gitu ya. Iya, pertunjukan nari-nari gitu kayaknya. Agak ngeri sih. Aku punya pertanyaan. Sebentar ya. Kan kata kamu itu ada 5 orang atau berapa orang? Itu bener orang kah atau apa? Kita nggak tahu, soalnya kosannya tuh kayak selalu sepi gitu loh. Ditutup juga pintunya. Itu pemiliknya manusia bukan? Aduh. Ngeri juga nih. Iya ya. Manusia sih. Lanjut. Boleh? Oh, udah. Ini di sini nggak ada yang pengen nari kan? Udah. Ngeri nih Apa aku. di sini ada yang mau nanya-nanya lagi tentang ceritanya Malik atau Ais apa Najel? Cukup? Cukup sampai di sini aja. Mungkin hanya itu podcast horor spesial Malam Jumat. Jumat. Dadah.